Bukan masalah halal haram, tapi percayalah kalau ujung dari dunia lu adalah fangirling, ini maaf banget. Iya. Mereka ada endingnya. Mereka akan menua. Mereka tuh anak-anak yang kebanyakan ya kehilangan sosok aja gitu. Baik, tidak semua ya lagi-lagi ya. Tapi banyak orang kayak gitu, dimana kalau gue samaratain, pasti kan orang-orang kayak gini sakit hati dong. Kayak lu siapa? Dia mah hibur gue, dia nyelamatin gue. Lu siapa tahu nongol ngaram-haramin misalkan kayak gitu. Gue berterima kasih sama BTS, gue bilang. Karena bagi gue BTS tuh klinik di tengah kesakitan mental kita. Oh. Welcome to Keyboards bersama dengan Ustadz Fuad Naim di sini. Kayaknya jangan panggil Ustadz deh. Oh jangan. Beban. Atau Sejang Nim biasanya Boleh, dipanggil Sejang Nim aja ya. Fuad boleh. Sejang Nim. Ya udah, oke. Atau Fuad Opa. Biasanya buat apa sih biasanya dipanggil? Fuad aja sih. Mas Fuad aja gitu ya. Oke. Ini menarik. Opa tadi Opa panggilnya. Opa tuh bebannya sama fans K-pop nanti. Oh gitu. Nggak pantas gitu. Dihujat. Iya gue gitu. Tapi ini menarik karena ternyata ada seorang ustadz yang suka K-pop. Suka K-pop ya. Suka banget dulu dari dulu sih sebenarnya. Oh iya, dari tahun berapa? Dari tahun kalau K-popnya dari 2009. Wow, yang baru-baru banget dong SM Entertainment gitu-gitu ya, sukanya. Udah awal banget SM, jadi zaman Super Junior gitu. Oh iya, suka. Siapa biasnya? Kalau dulu gue nggak ada yang bias satu orang siapa, nggak ada biasnya. Cuman suka as a group aja gitu. Oh, berarti ikutin lagu-lagunya. Ya, ikutin lagu-lagunya. Jadi hafal nama membernya. Kayaknya tuh yang bias-bias banget itu kayak baru sekarang-sekarang deh orang kayak pada punya satu bias yang. Iya, bener. Kayak ya bener-bener cinta. Gitu dia. Tapi habis itu setelah mengikuti lagunya dari tahun 2009, tahun berapa akhirnya hijrah lah bahasanya. Oke, jadi mungkin quote unquote dulu hijrahnya tuh bukan kayak ninggalin gitu, bukan. Tapi kayak aku menemukan gimana cara mengisi apapun dalam hidupku dengan positif. Jadi kayak akhirnya nonton K-pop tapi tahu kayak ngambil positifnya gimana. Kayak kan orang main game kan game doang tuh. Nah, gue bisa main game dengan tahu gimana ngambil positifnya. Itu dengan ngaji, belajar agama waktu itu. Jadi itu tahun-tahun berapa ya? 2016 kayaknya 17 gitu. Jadi tahun 2017 belajar agama. Ya, nggak nyampe sih. Ya. Oh iya, berarti belajar agama. Tapi emangnya akhirnya mendapatkan apa mas untuk tahu baiknya? Jadi berarti sambil denger K-pop sambil tahu baiknya. Apa tuh baiknya? Jadi lebih ke bukan kebaikan dalam satu hal diambil gitu, bukan. Lebih ke gini. Dulu itu kita ngelakuin sesuatu karena mau ngelakuin aja. Dan itu pada banyak hal itu tuh problem. Itu sama aja kayak lu ke mall bawa duit, tapi nggak tahu mau beli apa. Yang terjadi adalah lu seringnya akhirnya beli sembarangan yang lu nggak butuhin. Kayak lucu ini beli, terus pulang bisa jadi nggak kepake dan seterusnya. Berbeda sama duit yang lu pakai bener-bener setelah lu kayak menentukan lu beli ini, lu baca reviewnya, nonton dulu reviewnya segala macam, pasti lu akan lebih puas dengan apa yang lu beli gitu kan. Nah, waktu juga sama kan kayak duit, kita manfaatin kan. Nah, kalau manfaatinnya cuma buat random aja, kosong nih ngapain ya gitu. Nah, itu sebelum gue belajar agama waktu itu belum ngaji, itu waktu tuh kayak random aja, yang penting hidup. Pengen seneng-seneng, kadang nonton, kadang apa, boring ya gitu. Nah, sebenarnya Islam itu ngasih gue tujuan hidup. Wow. Nah, kalau setelah dapet tujuan hidup, kayak gue udah punya goals nih. Jadi hari-hari bangun di pagi hari tuh lebih bersemangat karena gue tahu gue mau ngapain. Nah, sisanya jadi ngikutin. Sekarang berarti kalau gue mau denger lagu, buat apa? Kayak menyemangati gue di pagi hari buat apa? Jadi nggak langsung kayak random gitu loh. Kalau gue nonton drakor, berarti memang itu untuk sela-sela beristirahat gue, bukan kayak randomly gue nonton sampai pagi. Nanti gak sih? Jadi lebih gak bijak jadinya pakai waktunya. Jadi kayak bisa menempatkan kapan gue nonton, kapan gue seneng-seneng, kapan gue mencapai cita-cita gue, kapan gue happy dengan pencapaian orang di drakor, ya karakternya menang. Kapan gue ngurusin kemenangan gue sendiri gitu loh. Seringkali kan kita pemenang drakor tuh hidupnya happy ending, kitanya nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi penonton itu sih. Doang ya. Tuh, jadi tahu nempatinnya aja. Tujuan hidup yang diberikan Islam apa, Mas? Jadi Islam tuh clear banget ngomongin soal 3 hal yang dipertanyakan manusia pada umumnya. Semua manusia pasti harusnya bisa menjawab ini supaya dia tuh hidupnya beres gitu. Yang pertama, gue tuh dari mana sih? Karena kita kan kayak alien gitu loh. Kita tuh bukan penduduk asli sini gitu. Kalau yang kita pelajari, mungkin di agama-agama lain kita kan berasal dari surga, kita turun ke bumi dan seterusnya. Jadi kita tuh, bahkan kalau teman-teman secara sains belajar, kita tuh bukan makhluk bumi sebenarnya. Bahkan makhluk hidup tuh bukan makhluk sini. Ada teori panspermia, itu dimana kita tuh adalah
semacam organisme yang datang dari luar bumi gitu. Jadi sebenarnya secara teori manapun kita tuh bukan asli sini gitu. Nah kita kan harus nyari tahu dong kita berasal dari mana, itu penting. Yang kemudian yang kedua, terus gue di sini ngapain? Dan setelah itu gue di sini mau kemana? Itu mirip kayak pertanyaan kita ketemu temen di mall sih. Lu bisa dari mana? Lu ngapain di sini? Terus di sini mau kemana? Gitu. Jadi sebenarnya itu basic gitu loh, pertanyaan basic gitu. Nah kalau orang nggak punya itu, tadi maksud gue dia hidupnya, gue ada uang nih, beli apa ya? Jadi karena nggak ada tujuan, nggak tahu mau ngapain, dan sering banget dia buang-buang waktu, sering banget hidupnya nggak produktif, bahkan seringkali produktif untuk hal yang bahkan dia nggak tahu tuh mau ngapain. Kayak dia punya mimpi-mimpi yang goals yang tinggi sekali, tapi pas ditanya kenapa lu mau itu, ya pengen aja. Jatuh banget bisa kayak seneng banget, itu bisa kebanting gitu. Nah Islam tuh ngasih jawaban ini sebenarnya. Nah kalau ditanya berasal dari mana, itu dari Tuhan. Akan ngapain di sini? Itu pas kita tanya Tuhan suruh kita ngapain di sini, dan terakhir mau kemana, balik lagi ke Tuhan untuk mempertanggungjawabkan tugas kita kan. Nah yang gue dapat adalah setelah kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dengan semua pembuktiannya. Tentu kalau konteksnya Islam berarti Tuhannya itu Allah. Kemudian gue tanya ke Allah, ya Allah gue di dunia mau ngapain? Jadi sebenarnya tujuan hidup tuh bukan kita create sendiri, bukan suka-suka kita. Tapi kita tanya ke yang nyiptain, mirip kayak handphone lah. Handphone itu sebenarnya actually kalau kita pakai buat ganjel pintu bisa loh. Bisa. Ya kan kita bisa buat ngulek sambal geprek itu juga bisa. Bener. Cuman yang terjadi kan HP-nya rusak. Manusia tuh juga bisa dipakai ngapain aja. Mau lipat-lipat, jalan di api, mau serius loh, manusia tuh bisa jalan di seutas tali. Dia bisa guling-guling bertahan berapa lama di kutub utara gitu ya. Bisa diterin semua ya. Cuma pertanyaannya, apakah kamu diciptakan untuk itu? Masa lu mau ngabisin waktu lu buat sesuatu yang akan ngerusak lu, sehingga lu akan bertanya, kok gue begini sih Tuhan hidup gue? Kok gue sakit mental dan fisik gue? Kok gue kecewa sih? Kecewa itu kan luka kan sebenarnya. Ya karena lu pakai diri lu nggak sesuai tugas lu. Ya makanya ngebugs gitu loh, karena nggak dipakai sesuai fungsinya gitu. Nah ketika tanya Tuhan, di Islam Allah bilang kita tuh ternyata hamba Allah. Iya, jadi hamba itu bahasa sopan daripada slave atau budak. Budak means apapun kata Tuhan ikutin. Nah, dan udah sepaket tuh seperangkat. Oh, lu suruh gini. Pada intinya Tuhan cuma bilang pakai cara ini biar lu balik lagi ke gue ya. Karena kan rumah lu di surga, lu diciptain di surga. Jadi kalau Islam tuh percaya bahwa kita tuh diciptain Tuhan di surga, Adam di surga, diturunin ke bumi untuk tugas-tugas tertentu. Nanti balik lagi ke rumah lu ya. Bumi itu bukan rumah lu. Nah, tapi lu nggak bisa balik kalau lu nggak ngumpulin poin-poin kayak ini. It's a game. Quran tuh berapa kali bilang hidup adalah permainan di beberapa ayat di Quran. Hidup itu permainan. Jadi ini karena ini permainan, menangkan. Supaya lu bisa balik lagi. Jadi itu aja sebenarnya sesimpel itu. Jadi gue sekarang tahu bangun pagi hari, game mulai lagi nih. Gue harus menangin hari-hari ini. Sehingga bersemangat setiap hari. Itu sih. Tapi what's your game? Setelah mengenal Islam, udah belajar Islam, gamenya apa berarti? Gamenya tadi adalah gimana caranya bisa masuk balik ke surga lagi kan. Itu permainannya kan. Jadi berarti ngumpulin pahala, poin-poinnya berbuat betul baik, sekali. kayak gitu-gitu Nah, ya berarti. Menariknya, pahala itu bayangin aja kayak duit. Kalau kita main game kayak Mario Bros or something kan kita ngumpulin koin ya. Dan itu persis. Makanya ada orang bilang orang yang taat agama banget itu mirip kayak orang kapitalis banget gitu loh. Kenapa? Bedanya di kepalanya orang kapitalis tuh gimana caranya duit. Ini pahala. Gimana caranya? Effort sesedikit mungkin duitnya banyak kan gitu ya. Kalau perlu invest tuh kan gue nggak ngapa-ngapain, duitnya ngalir kan. Sama pahala tuh kalau bisa jangan terlalu effort. Gimana caranya lu tuh duduk doang tapi pahalanya ngalir terus. Nah jadi hidup gue hari-hari gitu. Contohnya nih kalau andai kata ini podcast kebaikan, terus kita disuruh invest bareng-bareng di sini, gue akan duluan minta mikrofon gue yang beliin. Kenapa? Pasti paling sering dipakai. Kepala gue gitu. Sehingga gue nggak ngapa-ngapain, dipakai terus buat kebaikan. Mungkin bukan gue yang ngomong, pahala tetap jalan. Jadi hari-hari tuh kerjanya gitu-gitu aja tuh. Sehingga ketika gue kerja, ngobrol, menikah, punya anak, sekolah, bahkan senang-senang apapun itu di kepala gue ada pahalanya nggak nih? Gitu. Mirip sama orang yang ada untungnya nggak nih? Sama aja kan? Orang yang mikir cuan-cuan terus mikir pahala-pahala terus. Gitu. Berarti kalau balik lagi ke K-pop, berarti dalam mendengarkan baik itu musik atau dengerin atau misalnya nonton filmnya itu pun berarti itu ada kebaikannya sebenarnya atau gimana? Gimana caranya? Sebenarnya kalau gue sendiri menempatkan hiburan adalah hiburan. Jadi apapun yang kita dapat pada hiburan sebenarnya batasan dia tuh lah hiburan gitu loh. Hiburan itu kalau ibaratnya
makanan tuh sampingan gitu loh, snack. Ya kan ya. Jadi jangan pernah sampai dia jadi makanan utama, itu bikin lu gak sehat. Jadi terlepas dari apapun kontennya, isinya, bagi gua hiburan sebaik apapun, mungkin kayak dia bermanfaat banget, kayak aku tuh kan nonton drakor itu mau belajar soal farmasi, kan ada kayak gitu ya, kedokteran. Kayak lu kan mau belajar kedokteran, lu masuk kedokteran. Jangan nonton drakor gitu. Artinya itu hanyalah bumbu yang baik. Itu sama kayak mie sehat lah gitu. Tahu kan kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak at least lu makan mie tapi ada sehatnya gitu. Tapi tidak, kalau memang benar-benar sehat, bukan itu makanannya kan. Nah, jadi sama. Snack itu ada yang mulai dari yang paling junk banget, junk food, sampai yang paling lumayan sehat gitu kan. Nah, sama hiburan tuh lagu atau film, ada yang dari mulai sampah banget kan, sampai yang at least lu bisa dapat manfaatnya. Tapi posisinya selalu batasannya tuh hiburan, nggak pernah harus jadi kebutuhan. The moment lu ngerasa kayak, aduh gue galau nih nggak ada hiburan, jangan-jangan udah jadi kebutuhan tuh. Harusnya kan hiburan kalau nggak ada juga ya udahlah gitu. Berarti kebanyakan mikir healing juga mungkin bisa jadi ini ya, bukan hiburan lagi ya? Sebenarnya kalau lu kebanyakan mikir healing, sebenarnya pertanyakan, berarti kan lu ada yang perlu disembuhin dong. Ya berarti harus segera dicari tuh penyakitnya. Kan dituntaskan. Gue tahu minum obat tuh enak ya, kayak lu sakit kepala minum obat hilang. Tapi kalau gitu terus bukannya berbahaya ya. Jadi lu harus cari luka lu di mana. Jadi resisten juga. Betul, lu harus sembuhin itu, jangan kabur dengan hiburan. Jadi gue pengen kalau lu berhibur diri, lu berhibur karena pilihan. Kayak gue memang suka lagu lu. Jadi bukan karena ada yang hilang di diri gue, orang tua gue nggak ngisi hari-hari gue, sahabat gue ngebully gue, hilang itu lu cari lewat hiburan. Itu jatuhnya bisa jadi bucin, fans yang over crazy, tau kan? Karena dia sebenarnya menyukai hiburan karena pelarian. Sama pasangan, emang lu pengen jadi pasangan yang dinikahi karena pelarian orang yang gak mau. Pengennya kan dicintai dengan kesadaran kan. Gue milih lu karena gue tahu kenapa gue milih lu. Iya kan, sama gitu sih. Tapi berarti dengar musik gak haram dong? Dengar musik K-pop gak haram dong? Kalau di Islam ada perbedaan pendapat ulama gitu. Jadi secara umum banyak ulama tuh yang memang mengharamkan. Levelnya tuh ada yang mengharamkan, memakruhkan. Makruh tuh artinya kurang disukai. Itu. Jadi kalau fikih atau masalah hukum dalam Islam, itu tuh setiap orang bisa mengambil hukum yang berbeda. Ngerti. Jadi ketika ada orang dengar musik misalkan, gue bisa berhusnuzon atau bersangka baik, mungkin dia mengambil yang pendapat yang boleh. Kayak gitu. Kayak gue mengambil pendapat yang musik itu boleh tergantung kontennya itu apa. Dan berikutnya lagi diputarnya di mana, misalkan kayak konser yang aneh-aneh gitu, tau gak sih, yang udah mengarah ke situ. Nah itu berarti lebih ke musiknya diputar di mana dan untuk apa gitu. Tapi ada yang mutlak mengharamkan, ya itu balik ke pilihan masing-masing. Preference lah ya. Tapi Mas Fud dengerin musik Korea atau nonton yang gimana? Kalau gue sendiri denger itu hanya saat jogging ya. Atau lagi jalan gitu. Jarang banget kayak ruangan kosong nih sepi, muter lagu jarang banget. Gue bukan orang yang suka ada suara di ruangan gitu loh. Ada banyak orang gitu. Pun kalau gue butuh suara, gue butuh suaranya tuh podcast biasanya. Gue udah puter aja podcast, kajian, apapun lah yang bentuknya tuh suara orang ngomong, bukan lagu gitu, bukan orang yang musik banget sih anaknya. Jadi kalau gue nonton kayak dulu K-pop gitu misalkan, itu kayak biasanya mereka pas rilis lagu tuh. Gue kan nonton tuh YouTube-nya. Terus udah pas seneng mungkin lagi naik motor, lagi di kendaraan, itu gue denger musik kayak gitu. Nontonnya nggak apa-apa berarti? Kalau nonton movie sekarang ini bener-bener lagi padat banget ya, susah banget untuk nyari waktunya. Nggak bisa. Cuman biasanya gue nyari cheatingnya, bahasanya gitulah ya. Jadi gue selalu biar gue menemukan apa ya, alasan untuk nonton. Kayak gue jadi punya, soalnya gini, ketika tadi ya gue udah punya goals nih. Terus kayak ngabisin waktu buat nonton tuh ngerasa sia-sia banget gitu loh. Ada rasa kayak guilty. Ngerasa gitu gak? Terus kayak kita harus nyari alasan buat itu. Biasanya gue akhirnya, gue nanya ke followers gue, mau gak bikin kajian bedah drakor apa gitu loh. Bisa? Bisa. Caranya? Lah kan banyak. Contohnya kayak kemarin terakhir gue bahas, Jadi Itaewon Class tau gak? Nonton gak? Tahu, aku nonton. Itaewon Class. Nggak tahu ya? Nonton. Itaewon Class itu kan sosok pemeran utamanya, gue lupa namanya siapa. Aku cuma lupa, ya, tapi si cowok itu kan dia punya karakter yang kuat banget. Itu the moment gue nonton 2 episode udah cukup bikin gue tuh mau bahas dia. Itu merinding gue. Itu pemeran utamanya tuh, gue bilang human tuh kayak gini gitu loh. Lupa lagi gue namanya. Coba cari dong, boleh gak? Tolong dicariin ya. Itu The Real Itaewon Class. Class. Pemeran utamanya, coba tuh. Itu akhirnya itu jadi satu kajian sendiri tentang konsep diri namanya. Konsep diri itu kan materi di psikologi sebenarnya. Bahwa manusia itu nama aslinya. Park Seo Joon nama aslinya. Ya, Park Seo Joon nama aslinya. Ya, oke lah. Anggaplah itu si Park Seo Joon.
Seroi, iya. Seroi betul, Oke. Seroi. Nah, Jadi si Seroi itu kan dia punya karakter yang kuat sekali. Bayangin ya, persisten. sampai diancam bakal dikeluarin dari sekolah untuk membiarkan Iya. pembulian. Dia bilang nggak apa-apa. Bener-bener kayak nggak ada gentarnya sedikit pun. Nggak takut. Ini kan sosok yang kita butuhin di era penuh dengan suap menyuap hari ini yang tahu nggak sih? Nah gue bilang ini nih karakter kuat ini. Nah gue sampein bahwa kenapa sih lu tuh FOMO misalkan? Iya. Karena lu nggak selesai sama diri lu. Kayak masa lu bahagia aja harus ditentuin sama orang lain? Contohnya gini, semua orang beli itu, ya kenapa lu harus beli? Lu Iya. butuh nggak? Gak tahu. Berarti lu nggak tahu yang lu butuhin. Lu bahkan nggak tahu diri lu maunya apa. Si Seroi tahu dia siapa, pegang prinsip itu, dan apapun yang terjadi dia kayak bodo amat banget kan. Betul. Marah juga enggak. Betul. Temennya pengkhianat tuh. Kayak si cewek itu kan, Iya. bilang sorry ya, gue memilih jalan hidup sebagai pengkhianat. Dia bilang it's okay. Jadi kayak ngerti itu sama kayak Lempeng aja dia. benar kayak gue mau mabok ya, minumlah lu. Lu kok nggak mabok? Gue muslim. Iya. Terus kok lu nggak marah sama gue mabok? Ya udah, kok lu kan mabok. Ya udah, kayak gede gak sih? Jadi dia nggak yang kayak aku takut berteman dengan agama lain misalkan kayak gitu ya. Aku takut terpengaruh. Kayak lu tuh punya konsep diri nggak sih? Lu jadi dari sosok itu aja kita bedah scene-scene yang penting itu. Jadi gue nggak ke romansanya, nggak ke situ. Jadi kayak gue nemu positifnya nih. Karakternya ya. Betul. Nah itu jadi satu bahan bedah bareng, dan followers gue tuh suka banget yang kayak gitu-gitu. Di bedah bareng ya. Ada yang nanya nggak Kak? Apa tuh? Jadinya kayak berarti kalau kita diajak minum-minum boleh ya asal nggak minum gitu misalnya. Ya kalau itu sebenarnya itu setiap orang itu punya kayak level keimanan tuh beda-beda. Iya. Nah ada orang yang memang dalam kondisi dia harus di level keimanannya tuh memang contohnya gini, lo bekerja di luar negeri, di mana semua orang minum. Nanti kasih kondisinya begitu, gitu. Bener, ya berarti kita nggak boleh samain dengan orang yang tinggal di Indonesia misalkan, dan lu punya pilihan banyak gitu kan. Jadi makanya gue selalu bilang fikih atau hukum halal haram tuh buat diri lu, bukan buat nilai orang lain. Misalkan nih, lu nggak ada kondisi apa. Kata-kata Imam Syafi'i ini keren banget. Dia bilang gini, hard on yourself, easy on others. Begitu lihat ke orang, oh mungkin dia nggak bisa nolak kali. Oh mungkin dia memang harus duduk di situ kali. Tapi kalau ke diri sendiri harus keras. Gue bisa kok, gue ini kok, gitu. Jadi, bener. ya kan kalau misalkan nih ada opsi restoran yang nggak menjual minuman keras, ada lu bisa ke situ kan. Kenapa harus kayak memudah-mudahkan diri untuk datang ke tempat? Tapi masalahnya ini enak banget yang ini, gue mau di sini. Hard on yourself. Tapi buat orang lain nggak usah kayak kok berhijab tapi datang ke tempat boykot sih, nggak usah. Ngerti nggak sih? Ya, julid it's aja for you, kan. bukan buat orang gitu. Iya, bener. Gitu sih. That's very nice. Tapi kalau ngomongin tentang K-pop, terus kan maksudnya kita ngeliat aja lah ya fenomenanya. Kan maksudnya Mas Ford juga punya kajian, mungkin bahkan banyak juga yang ikut-ikut. Maksudnya yang suka idol juga ya, idol gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya boundariesnya seberapa jauh kita bisa menyukai mereka atau menjadikan mereka jadi idol gitu? Oke, jadi by konteks gue tuh baru aja kayak 2 pekan lalu itu diminta hadir kayak ngisi apa ya seminar gitulah semacam gitu, speech gitu di ulang tahunnya Jin BTS. Ya, anak-anak pada bikin event. Bener. Iya jadi random banget Jin BTS. Segitu sayangnya gue sama anak-anak K-popers. Mereka tuh lucu-lucu banget. Ngerti gak sih? Jadi gue tuh agak sakit hati ya kalau ada orang tuh suka kayak ngerti gak sih? Yang gimana? Nyakitin ngomong ke anak-anak K-popers. Karena mereka tuh anak-anak baik yang alay aja. Ngerti gak sih? Lucu aja mereka tuh. Ngerti gak sih? Iya emang lagi cinta-cintanya aja. Gue tuh datang. Ini orang-orang seru aja gitu. Gue datang waktu itu acara ulang tahunnya Jin. Minta speech kan. Ya ampun speech. Terus gue nyampein 3 poin waktu itu. Gue pertama gue bilang gue berterima kasih sama BTS, gue bilang. Karena bagi gue BTS tuh klinik di tengah kesakitan mental kita. Ini nanti bisa dipotong ini sama itu harus kita akui gitu. Karena jujur ya, generasi Gen Z khususnya, walaupun ini gue katakan ini bukan untuk ngejudge orang tua kita ya, tapi harus kita akui banyak ketidakhadiran peran orang tua yang membuat kita jadi kita yang hari ini gitu loh. Harusnya semua ketidakberesan kita hari ini tentang konsep diri kita yang melemah, kita yang nggak percaya diri, kita yang dibully, kita yang apa, sebenarnya harusnya selesai jika seluruh nilai-nilai itu penuh diisi, cintanya tuh baterainya penuh diisi oleh orang tua kita. Sayangnya kita nggak bisa nyalain juga, mungkin mereka udah do the best, mereka harus tapi harus kerja, harus ngapain, wallahu alam lah ya. Cuman beruntungnya ada BTS yang hadir mungkin lewat FYP kita dan kita nggak tahu bertemu, akhirnya lu nggak jadi ngelakuin hal-hal yang lu pikir dari itu buruk kan, lu nggak tahu. Banyak lagi cerita kayak gitu, banyak banget. Jadi pertama itu. Nah level berikutnya adalah
Tapi selalu tidak pernah baik untuk lu minum obat terus yang kayak tadi gue bilang. Ya kan? Makanya setelah sembuh, udah beres nih, jangan tergantung. Segera sembuhin luka lu, lalu jadikan yang tadinya ini obat jadi teman aja, teman ngobrol. Jadi BTS itu dari yang kita tuh ngeranggap kayak dewa banget gitu kayak banyak, gitu. Banyak. Sekarang jadi kayak thank you ya bro. Jadi lebih santai. Jadi kalau besok ketemu kayak Jin di depan tuh kayak biasa aja gitu loh, lebih ke nggak bisa. Ini nih orang yang nggak bisa ya, oke. Nggak bisa. Gitu. Tetap harus kayak gitu. Ya, tapi harusnya bisa ya, bisa sampai poin kita kayak separah itulah. Terima kasih Jin gitu Sebenarnya gini, kayak lu lihat deh, orang-orang yang di dekat mereka pasti orang yang biasa aja. Mulai dari makeup artisnya, wardrobe-nya itu kalau bucin nggak bakal dipekerjakan. Oh betul juga. Harus orang yang nyantai jadi manajernya, nggak mungkin kan? Artinya ada dong manusia bisa nyantai aja depan idol gitu loh. Artinya sebenarnya kita juga bisa. Di momen kapan? Di momen kita merasa sudah cukup sembuh dari luka kita. Kita jadi sadar kita manusia, dia cari duit, kita cari duit. Dia punya mimpi, kita punya mimpi. Kemarin gue support mimpi lu, sekarang lu support mimpi gue dengan mungkin lu menghibur gue setiap hari saat gue lagi menuju ke tempat kerjaan. Ini gue lagi hey BTS, gue lagi menuju mimpi gue nih, temenin gue dong. Kayak gitu. Jadi tuh udah partner gitu loh, bukan lagi antara ngerti gak sih, jadi teman gitu. Nah setelah lu sembuh, lu jadi manusia yang seutuhnya gitu ya, lu beres, gue bilang berikutnya lagi, bantu kita sembuhin generasi berikutnya. Jadi jangan lagi kayak gue takut marriage is scary, gue takut nikah, gue takut apa. Enggak, sembuhin diri lu bangun next generation. Lu harus punya generasi, lu turunin ke anak lu. Jangan lagi jadi orang tua yang bolong dalam ngasih value itu. Jadi terusin itu. Sehingga tadi sebenarnya gue menggiring bahwa dari mulai nonton saja sampai jadi beres dirinya, terus dia share ke orang. Sebenarnya kalau dalam Islam kan lebih ke dia ngaji, terus dia beres, dia dakwah. Kan gitu sebenarnya. Oh, gitu. Itu awalnya. Tapi jadi berat banget. Bukan berat, maksudnya bagus banget pesannya ya. Iya. Cuman dengan tadi bahasa yang sesuai dengan anak-anak itulah. Tapi emang Mas Fuad suka ini ya? Maksudnya apakah memang mendalami psikologis? Karena kan dari tadi kayaknya mentionnya atau memang kayaknya dari value si Islam yang Mas pelajarin itu emang kayaknya lebih ke diri dulu baru ke orang lain, atau begini sih sebenarnya? Sebenarnya Islam itu kan ngasih banyak konsep ya. Cuman jujur gue tuh kan gue ada komunikasi sebenarnya kan. Dan ada mata kuliah psikologi komunikasi. Sebenarnya gue juga bukan psikolog yang psikologi bener banget. Cuman itu mata kuliah yang paling gue seneng waktu itu. Jadi cuma satu, cuman gue seneng banget gitu. Dan banyak konsepnya yang gue sering tarik dari agama ke situ. Nah konsep diri itu coba kita bayangin ya. Siapa di dunia ini yang lebih butuh healing daripada Nabi? Iya kan? Siapa yang lebih butuh bilang orang tuanya toksik daripada Nabi? Siapa yang butuh bilang lingkungan gue toksik nih daripada Nabi? Nabi tuh lingkungannya toksik. Ada yang orang tuanya toksik. Ada kan Nabi yang orang tuanya tuh nggak beriman. Ya kan, yang sampai penyembah ini, bahkan sampai ada yang istrinya toksik. Kondisinya Nabi itu beragam sekali kalau lu lihat. Dan mereka yang paling berhak untuk bilang Allah gak adil gitu. Iya kan? Lu cuma disuruh angkat galon ke belakang doang udah bilang mama toksik gitu. Iya kan? Kayak di zaman Nabi Muhammad deh misalkan. Dia lahir di sebuah kaum yang bahkan spesifik disebut kaum jahiliyah. Jahiliyah tuh bahasa Arab artinya tolol. Serius, saking bodohnya kondisi umat saat itu. Tapi dia nggak jadi orang tolol gitu loh. Dia nggak jadi orang bodoh itu. Dia jadi pembaharu. Dia bahkan menerangi semesta sampai kita rasain sekarang. Banyak orang Muslim sekarang. Berarti kan impactfulnya luar biasa. Artinya kita belajar bahwa dia tuh selesai dengan dirinya. Dia nemuin itu. Nah, konsep diri tuh kayak gitu. Lu harus sekuat itu. Nabi kan untuk ditiru. Quran sendiri bilang Nabi itu adalah suri tauladan untuk ditiru. Berarti kayak lu ngeliat Nabi itu jangan cuma niru ritualnya, tapi lihat dia as a person gitu loh. Dia ngeluhan nggak orangnya? Dia ini nggak orang, kita meniru itu. Nah sebenarnya banyak konsep psikologi yang bisa kita pelajari dari Islam. Makanya ada mata kuliah psikologi Islam juga kalau di kampus-kampus Islami gitu ya. Benar. Kayak gitu sih. Oh berarti dimasukin juga ke dakwah atau dimasukin? Ada yang gue masukin sebagai materi yang kayak tadi. Ada yang gue masukin sebagai cara gue nyampein sih. Lebih kayak maksudnya gue ngerti cara bicara sama orang kayak gini nih. Contohnya ke adik-adik K-pop tadi, gue selalu memulai dengan apa yang relate di mereka dulu. Gue selalu berkaca juga ke diri gue. Gue juga bukan orang suci gitu kan. Gue juga pernah yang bucin gak jelas. Bahkan pernah ada momen pas kuliah gak pernah beribadah sama sekali. Yang intinya gue juga orang rusak lah dulu. Jahiliyah juga dulu ya. Di callback ya. Sehingga ketika gue mandang orang tuh gue cuma bilang dia juga perlu waktu, kayak bukan kayak sehari 2 hari lu nasihatin terus berubah gitu loh.
Dia butuh nyaman dulu sama agama ini, dia butuh nyaman dengan nasihat baik, kayak gitu-gitu sih. Bener-bener. Tapi emang banyak fenomena kan, maksudnya karena udah belajar, maksudnya udah hijrah lah, tapi kayaknya rasanya gampang banget untuk menghakimi orang lain yang belum. Itu kayak ini gak sih, orang belajar karate sabuk putih terus kayak semua orang ditampakin. Iya bener. Orang sabuk hitam tuh cenderung gak mau berantem loh, takut menang. Karena kayak lebih banyak, bener juga, lebih banyak ilmunya harusnya lebih runduh kayak Padi kan. Kalau misalnya nonton konser pernah gak sih? Mas, konser untungnya gue itu terlahir di era konser tuh susah. Oh iya. Iya kan, zaman dulu tuh konser paling deket tuh Singapura. Oh. Iya, jadi sekarang dulu banyak banget. Iya, gue inget banget dulu kita punya event terbesar di Indonesia tuh adalah gathering, bukan konser. Gathering itu adalah nanti beberapa teman-teman kita, biasanya yang teman-teman Cindo tuh kan, yang berduit, teman-teman kita tersayang itu kesana ke Singapura kan, mereka nonton konser. Pulangnya, Ci, ceritain dong, tapi di gathering. Serius? Serius. Kita tahun berapa itu? 2000 berapa Jangan ini juga video-video yang mereka ambil diceritain ke kita juga. Dulu nggak ada kan, handphone dulu belum yang secanggih sekarang. Nggak bisa zoom sampai banyak banget. Belum. Jadi dulu tuh real kita nyewa kayak aula yang gede banget yang sampai ratusan orang, beneran. Kayak seminar gitu. Oh iya. Ada panggung musik dance cover gitu. Abis itu nanti teman kita itu tadi akan bercerita. Jadi kemarin gue ketemu si ini, aslinya gimana? Terus dia gini, terus kita teriak bareng gitu kayak gitu. Nggak kebayang. Lucu banget, tapi itu tuh gemesin banget. Iya, kita kayak kebayang gak sih kita denger cerita aja terus udah merinding. Iya. Biasanya artis siapa yang di waktu yang itu gue Super Junior sih, karena gue Super Junior. Terus akhirnya Mas ikut pula dalam gathering itu. Gue datang. Ikut pula. Iya. Zaman itu belum ada light stick. Oh iya. Jadi masih pakai balon. Banyak. Literally kita pulang balon. Jadi dulu tuh fandom, setiap fandom ada warnanya kan. Oh gitu. Iya, kayak Sujud tuh dia sapphire blue warnanya. Nah itu kita bawa balon sama kaos-kaos gitu. Bener. Nah itu emang pulangnya kayak ultah sih jadinya. bawa balon. Bawa goodie bag sekalian. Oh jadi ada hal yang kayak gitu ternyata ya. Tahun-tahun 2010-an mungkin ya, 11-an. Ya 2010-an lah. 2010-an. Kalau yang sekarang, ngeliat fenomena yang sekarang. Sekarangnya kan ada 2 atau 3 ya bulan ini ya, Februari untuk asli Korea. Sekarang tuh sampai ada komen-komen netizen gitu sampai bilang gue tuh sayang banget sama kalian tapi tolong jangan sering-sering duit gue habis katanya. Belum yang datangnya ketengan. Kalau misalnya ada yang wamil bener ya kan? Datangnya ketengan. Ya satu-satu. Iya. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau gue sendiri lagi nggak kesana ya, karena udah nggak terlalu gimana ya. Jadi gue tuh sekarang menikmati sebagai kayak yang tadi ya, kayak pas jogging pas apa. Gue nggak sampai kayak mau effort banget juga sih sampai. Tapi kalau ada yang tanya kayak gitu Mas, kayak boleh gak sih sebenarnya kita nonton konser? Karena kan nonton konser juga ya pertama teriak pasti, happy pasti. Terus mungkin kalau mengarah ke finansial besar juga ya kayaknya ya. Beli lightsticknya, beli baju-bajunya. Tapi gak apa-apa gak sih sebenarnya kalau lihat? Ada yang nanya ke gue kayak gitu. Gue jawab di luar konteks agama ya. Karena lagi-lagi kalau agama, fikih tadi hukum beda-beda. Teman-teman silakan ambil yang gimana. Dari mulai yang paling strict bahwa ikhtilat atau campur baur laki-laki perempuan di sebuah tempat itu tentu nggak boleh. Sehingga udah pastilah kalau konser dan bioskop apa kena semua tuh ya. Bener. Kalau itu diambil silahkan langsung. Artinya gue tuh nggak mau bahas ke situ deh, karena itu memang fikih kan, dan sangat tidak gue banget. Gue bukan ahli fikih gitu. Ngomongnya pasti harus pakai dalil, soalnya harus ada keluar ayat-ayatnya. Oke. Nah gue kalau ditanya gitu, gue pernah bilang sama adik-adikan lah gitu ya, anak-anak K-pop gitu, bang gue pengen banget nonton. Gue bilang, gue tahu dia siapa, dia berduit. Jadi kayak gue gak mungkin ngomong kayak sayang duitnya, dia berduit gitu ya. Gue bilang gini, lu pengen banget, lu cobain, rasain, puas-puasin, lu tatap dan lu jadi sadar di situ. Jangan kayak orang hilang sadaran ya. Lu sadarin supaya lu tahu konser itu sebenarnya apa sih. Jadi bukan kayak lu bukan hanya menikmati, tapi lu sadarin, oh konser gini ya. Habis itu lu bisa bilang kayak, oh gue udah tahu rasanya konser, terus udah. Tau gak sih kayak makan yang gue pengen banget cobain makanan itu. Kayak apa? Tapi itu mahal banget. Misalkan tau gak sih kayak ada makanan harga 1 juta cuma sepiring gitu kan ya. Gitu, lu pengen makan nih, pengen banget. Lu cobain, rasakan setiap gigitannya. Dan biar lu pernah bilang bahwa gue pernah cobain makanan mahal gitu. Dan cukup. Nah, jadi gue bilang ke dia, karena dia udah belajar agama juga, dia masih kepengen aja. Di sisi lain, ada yang nanya, Kak,
Aku pengen banget konser, tapi takut kalau mati di sana. Kenapa kok bisa mati? Iya, maksudnya ajal kan gak ada yang tahu. Masa gue mati di tempat konser? Dia bilang gitu. Iya, Gue bilang ya tempatnya ya. makom lu di situ kan level tadi gue bilangnya. Lu lagi ada di tangga itu berarti. Tangga orang kan naik terus tuh. Iya. Tangga lu udah takut mati di tempat-tempat tertentu kan? Lu terusin aja, gak usah turun. Gue bilang gitu. Jadi gue tuh nyesuaiin sama tangganya orang gitu. Iya. Kalau lu sampai di tahap lu takut mati di tempat-tempat yang lu rasa tidak baik untuk dikenang, jangan datang. Dan lagi-lagi, ketika lu memilih itu, jangan ngerasa kayak nyesel, tau gak sih, kayak aduh kok ya itu gak sih pilihan itu dengan sadar. Gue dulu kuliah lambat selesainya karena gue sadar memilih itu karena gue ada kerjaan lain. Jadi bukan karena kayak andai gue gak kerja, andai kayak gitu-gitu. Itu pemikiran regret itu. Ya, tapi banyak yang kayak gitu tuh, Mas. Iya, jadi ketika lu memilih gue gak mau datang konser, gue akan menikmati idol sampai di level tertentu aja. Itu pilihan lu ya. Jangan nyeselin itu. Yes. Gitu. Tapi kalau lu masih mau ngungkit-ngungkit, ya lu cobain duit lu. Yes, tapi habis itu ya lu rasain terus cerita aja. Terus gimana konser? Iya sih Kak, gini. Oke, udah tahu kan sekarang, move on gitu sih. Itu merasa cukup tadi. Iya. Berarti harus ada settingannya ya, kayak sejauh mana dia mau suka. Karena tadi Kak, gue bilang tuh orang itu harus punya tujuan hidup kan. Iya. Gak mungkin tujuan hidup lu konser mulu kan. Iya, ada lagi yang kayak gitu. Iya kan, maksudnya lu kan harus punya. Ada yang kayak gitu tapi. Lu harus punya goals besar dalam hidup lu gitu loh. Gitu. Tapi kalau lu jadiin itu sampingan, well terserah happy-nya lu di situ silakan aja. Iya. Cuman jujur banyak kan daripada orang yang sadar. Banyak kan yang nggak sadar. Banyak kan yang kayak itu FOMO aja gitu. Iya, FOMO harus nonton. Tapi kalau as a person, gue udah memilih untuk yang tidak datang ke tempat konser sebenarnya. Cuman ini menariknya, gue selalu menemukan reason untuk sebuah tempat-tempat yang kayak contohnya tempat hiburan gitu, untuk memang gue tuh survei. Karena kayak kemarin gue kan di Yuk Ngaji itu kan beda banget ya, dia tuh anak muda banget. Jadi konten kajiannya tuh selalu out of the box. Yang terbaru kita namanya Itiba, nama konser show-nya kita, itu bentuknya tuh drama musikal. Oh ya? Gimana caranya? Ya itu makanya, jadi gitu, gue itu ditugasin sama guru-guru itu untuk kayak lu main kemana-mana. Survei kayak duduk, gue kemarin nonton ke drama musikal di mana, gue datang ke konser sih enggak ya, lebih ke acara musik yang di kafe, terus apa, terus gini ya, acara musik di kafe misalkan, gue tiru dengan cara bikin jamming di kafe, habis satu lagu kita bahas lagunya. Dalam Islam lagu misalkan ya adalah satu lagu lagunya band biasa, mungkin lagu-lagu barat, tapi kayak itu ngomongin soal cinta. Lu tau gak sih definisi cinta menurut Islam gitu? Jadi ada talk show-nya 5 menit, terus makanya kita begini. Lagu berikutnya kayak gitu jadi dari itu di kafe. Jadi kita bisa nyerap itu. Kalau kita nggak pernah main kan kita nggak tahu. Nah gue akan bilang gue mau ke konser kalau gue bisa kenal orang dalam untuk main ke backstage. Karena gue perlu tahu gimana nge-upgrade level dakwah di level itu. Gimana caranya? Masa orang dakwah nggak tahu megang kamera misalkan, nggak tahu megang alat-alat konser. Itu kan hal yang multimedia tuh lo harus penting tahu. Ngelola misalkan acara di GBK misalkan. Nah jadi gue dengan sangat mau kalau ada yang bolehin misalkan Blackpink datang, tapi gue dibikin punya akses untuk tahu orang-orang nyeting alat gimana sih, orang-orang operatornya gimana sih. Itu layar segitu banyak kayak Mama Award, layar segitu banyak. Gede. Itu gimana cara itu apa ya? Kira ini berapa kamera aja mungkin kan harus harus ngerti. Fokus banget kan, apalagi segitu banyak. Bener. Dia pakai software apa sih? Iya. Kayak gitu-gitu gue mau banget. Jadi daripada sekedar menikmati doang, gue pengen belajar lebih dari situnya biar guanya upgrade. Karena gini, gue pribadi lagi-lagi ke gue ya, guenya sudah tidak butuh healing hanya dengar-dengar lagu. Healing gue adalah sudah di level pencapaian diri. Jadi kayak kalau gue dapat pencapaian lebih pintar dari situ, gue seneng. Kalau cuma dipuji, kayak kan sebenarnya idol kan lagi muji kan, dengan lagu-lagunya kayak, gue udah nggak butuh dipuk-puk. I can puk-puk myself gitu loh. Nah gue lagi butuh lu ngasih value lebih ke gue. Kehadiran gue sini juga sama kan, berinteraksi. Gue pengen value lebih aja kayak ngobrol sama banyak orang dengan mungkin dapat pemahaman baru kayak gitu. Dan ngasih insight ke orang juga mungkin ya. Mudah-mudahan jadi pahala juga kan. Amin. Ya mungkin ada orang-orang yang memang stuck mungkin di sini dan ngerasa udah kayak kayaknya ini udah adiktif deh, tapi nggak tahu jalan keluarnya kan. Gitu kan banyak ya. Kalau gue mau bilang sih tuh, Mas? bukan masalah halal haram, tapi percayalah kalau ujung dari dunia lu adalah fangirling, ini maaf banget, mereka ada endingnya, mereka akan menua, mereka akan bubar. Itu memang fakta yang akan menyakitkan, tapi itu pasti terjadi. Gue bilang gini, lu bisa bahagia dengan apapun kok, itu hak lu. Lu bahagia dengan duit, senang-senang, bahagia dengan jabatan, nih lu sebutin aja. Tapi percayalah, segala sesuatu yang diciptakan alias makhluk itu tuh akan hilang, akan mati. Manusia, lu bergantung ke nyokap lu,
ke pasangan lu bucin ke suami lu atau ke siapapun, silakan. Tapi gue ingetin baik-baik, semua yang namanya ciptaan ada di bawah langit ini akan pergi, akan hilang. Dan kalau itu yang menjadi senderan lu jatuh. Iya. Makanya banyak orang yang kehilangan gitu. Itu aja sih. Makanya kalau senderan lu bukan Allah, susah tuh. Karena satu-satunya yang gak bakal hilang kan Tuhan. Dan dia gak pernah mengharap apa-apa dari lu. Betul lagi. Itu sih. Nah, senderin ke Tuhan, sisanya buat seneng-seneng, bukan buat sandaran hidup gitu. Iya. Kalau mereka misalnya udah ngerti, udah tahu, udah kenal lah, maksudnya udah tahu dirinya kayaknya adiktif, terus mau mencoba untuk hijrah kecil-kecil lah dulu, hijrah pelan-pelan gitu ya. UMKM ya. Iya benar-benar. Nah kalau kayak gitu, apa yang bisa dilakukan? Sebagaimana dulu kita mengawali untuk jadi fangirl atau fanboy, kita kan juga nyicil kan. Bener. Mulai dari nonton 1-2 video, lama-lama ngepoin membernya, lama-lama gatheringnya di mana ya, pengen datang, gabung komunitas sama sih. Jadi gue cuma bilang ke teman-teman, kalau lu udah ngerasa gini, siapa sih yang menghadirkan 7 orang seperti BTS itu di FYP lu ketika lu lagi butuh banget? Lu sadar nggak? Itu tuh takdir. Kalau pada bencana aja lu bilang ini takdir Tuhan, bencana loh, ini hal buruk ya. Itu lu bilang ini Tuhan yang ngaktirin gitu. Masa pada kebaikan hadirnya orang ini lu nganggap itu bukan Tuhan yang bekerja? Jadi kalau lu sangat berterima kasih pada kehadiran mereka sampai lu kepoin dan mencintai mereka, saatnya lu kepoin siapa yang menghadirkan mereka di hidup lu. Jadi adil dengan cara ngasih waktu lu juga untuk lu mengenali Tuhan. Karena Tuhan yang udah menghadirkan kebaikan-kebaikan itu gitu. Dia menghadirkan idol-idol itu kan di hadapan lu kan. Jadi kayak bisa gak lu sekarang kenalin siapa sosok di balik itu gitu. Jadi ya luangin waktu aja. Mungkin gue mau mulai dari dengerin, gue dulu ya. Dengan memulai nonton Q&A kajian. Oh ya? Karena gue kalau dengan kajian ngantuk. Kayak pengajian gitu gue kayak boring gitu kan. Tapi Q&A pasti lucu-lucu biasanya. Ibu-ibu nanya random gitu kan. Mama Dede itu pertanyaan lucu-lucu kan. Jadi gue sering sambil nyapu sambil apa di kontrakan tuh. Dulu waktu masih kuliah sambil dengerin ini apa Q&A Ustadz gitu, lucu-lucu banget pertanyaannya. Pasti yang random banget. Ustadz, apa yang terjadi jika suami begini? Udah pasti ibunya yang nanya gitu kan. Itu buat gue seenggaknya gue dapat insight tapi sambil ketawa. Iya benar. Berikutnya mulai milih ustadz atau mungkin tokoh-tokoh atau mungkin influencer yang lu rasa positif aja dulu. Enggak, jadi menambah value hidup lu. Lu perbaiki pelan-pelan hari Start lu. dari kecil-kecil ya. Iya, gue mau setiap hari tuh ada tujuannya misalkan. Jadi nggak yang random kayak ngapain ya gitu. Pagi lu mulai dengan atau malam lu udah nyatet gue besok mau ngapain. Jadi memperbaiki pelan-pelan hidup aja dulu. Praktiknya kayak gitu ya, bisa nulis dulu. Betul. mungkin mau journaling atau misalnya scheduling. Itu penting banget. Karena jadi baik itu bukan jadi baik lebih daripada orang lain. Itu sifat setan. Setan dulu ketika nggak mau sujud di hadapan Adam waktu di penciptaan, ketika ditanya lu kok nggak mau sujud, dia bilang ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu sifat setan. Jadi setan itu ngerasa lebih baik daripada sombong, betul. Sombong. Nah jadi kita juga jangan make ukuran orang lain kayak dia udah hafal Quran, dia enggak. Baiknya lu adalah lu lebih baik selangkah dari yang kemarin gitu. Jadi kalau lu kemarin kosong, sekarang udah mulai baca buku, it's good for you. Naikin. Jadi lu pakai takaran lu sendiri gitu. Lawannya diri sendiri. Lawannya di lu yang kemarin. Ya silakan Pak. Mas Fuad. Ya silakan. Nah ini nih salah satu contoh dakwah nih. Silakan. Minta tips sih gimana cara ibadah tuh biar khusyuk gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi sholat tiba-tiba ada suara ini apa lagu Big Bang di kuping. Gimana ya biar khusyuk gitu sholat ya? Gimana ya? Ya. Tadi kalau lo perhatikan gue sempet ngomong kan orang tuh ada level-levelnya kan, makom itu maksudnya kayak lu di level mana. Khusyuk itu makom yang agak tinggi tuh. Jadi bersyukurlah kalau lu dari level gitu dan itu diperjuangkan. Jadi khusyuk itu diperjuangkan dan berarti artinya nggak lo bilang gue nggak mau sholat tunggu khusyuk dulu. Karena itu perjuangan. Jadi dimulai dari pembiasaan dulu, kayak lu sholatnya istiqomah aja dulu, rutin gitu kan. Terus yang dari yang mulai molor-molor waktu lama-lama mulai tepat waktu gitu kan. Dari yang kadang lupa rokaat sering terjadi ya kan. Kayak udah berapa tadi ya gitu. Iya, dari mulai yang sendirian jadi berjamaah dulu di masjid. Itu aja udah berat banget loh. Real. Terus mulai naik lagi, lu tadi udah mulai nggak roka-roka tadi dan seterusnya. Nanti lama-lama naik kok. Jadi kayak pembiasaan. Emang ibadah tuh ya pembiasaan. Kalau nggak bisa gitu. Dan menarik tadi lu ketika bilang ada yang terngiang-ngiang gitu. Ini fun fact ya. Informasi itu makanan, persis banget sama makanan. Bedanya makanan lewat mulut, informasi itu mata sama telinga. Dua itu yang paling fit. Dan itu dibahas di Quran. Jadi
Yang dipertanyakan besok tuh apa yang masuk di mata dan telinga lu. Itu sangat-sangat berpengaruh banget. Kenapa ini menarik? Kalau ini minuman ini kan makanan ya, maksudnya masuk ke mulut ya. Dari tadi disajikan, gue bisa memilih untuk gak sentuh. Iya kan ya? Bisa. Tapi informasi nggak mungkin. The moment ini tampil nggak mungkin gue nggak baca. Mata kebuka langsung kebaca, kuping kedengar. Masuk ke telan kan. Nah yang satu masuk ke lambung, satu masuk ke otak. Bedanya lagi nih, yang ke lambung bisa hilang. Mungkin jadi lemak sebagian. Lu olahraga dikit hilang. Atau lu diet hilang. Atau mungkin kalau jadi penyakit, lu makan obat hilang. Yang di sini nggak bisa hilang. Jadi kalau katanya lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia, enggak, jika itu tentang semuanya. Lu kalau doa minta lumpuhkanlah ingatanku, lu gila berarti. Artinya memori itu di kepala tuh numpuk. Dan itu susah banget hilang. Yang ada dia terpendam lama-kelamaan. Hanya terlupa. Nanti bisa kapan-kapan ke-trigger lagi. Makanya gue mau bilang, kalau lu punya opsi untuk pilih informasi baik atau buruk, mending lu pilih yang baik. Jangan coba-coba sama informasi yang bukan cuma buruk ya, yang sampah atau mungkin lu tahu lu nggak bakal butuh juga gitu loh. Betul, karena somehow dia muncul yang di tempat yang tidak tepat gitu. Kayak contoh tadi lagu misalkan. Lagu kan karena sering dengar mungkin dan itu lebih sering mengisi hari-hari kita misalkan. Bener. Somehow dia masuk ke otak kita gitu. Di kejadian lain kemarin lagi rame soal Gaza. Kejadiannya itu kan ada orang yang diobati tanpa anestesi segala macam ya. Itu kejadian itu. Yang keluar dari mulut dia nggak mungkin ngomong apa. Keluarnya ayat Quran. Ya sesimpel apa yang terbiasa dia dengar dan dia omongin aja sih. Kan itu yang sekarang gini deh. Kan otak itu kan kalau kita mau berbuat kan dia nyari di sini. Mirip kayak SpongeBob yang masuk ke otak terus nyari file-file di sini kan. Dia nyari tuh mana. Bener. Kalau nggak ada hal, nggak ada lagu nggak mungkin keluar, nggak mungkin ke play kalau nggak ada di playlist. Betul juga. Nah dia akan nyari apa yang kalau di sini ya. Kalau adanya ayat ya ayat. Kalau adanya binatang yang keluar di sini. Jadi tergantung apa yang ada di. Jadi kalau ngomongnya kasar berarti kebanyakan informasi yang diterimanya mungkin yang kasar-kasar, yang jelek-jelek. Makanya gue mau bilang hijrah itu bukan mengganti perbuatan sebenarnya, tapi mengganti asupan informasi. Karena ganti perbuatan itu seringkali nggak bertahan lama. Contohnya nih, lo sholat, ya bisa jadi besok dia nggak sholat lagi. Atau lo ini kan tau ya. Tapi kalau lu coba deh. Makanya dari tadi gue ngasih tahu, mulai deh ganti bacaan, mulai deh. Karena gue tahu, coba aja lu ganti. Lama-lama lu berubah sendiri kok tanpa harus gue suruh ubah. Tapi kalau berubah dong. Bisa jadi besok dia kapok. Jangan disuruh ya. Jangan diperintah. Betul. Ya. Tapi benar loh, karena ingat gak sih ada video juga yang kalau ada ibu-ibu misalnya baru melahirkan, terus habis itu kata-kata pertama biasanya kalau yang suka K-pop dia akan bilang ininya nge-mention nama. Malah fan chanting. Iya, malah fan chanting gitu. Emang iya bener ada? Ada. Aku ada videonya. Misalnya tiba-tiba dia suka NCT terus akhirnya dia jadi kayak fan chanting ya. Bisa gitu atau ya. kayak mana? Atau fan dia chanting nanya, itu kayak menyebut namanya gitu. Oi gitu lah. Berzikir. Berzikir. Tapi biasanya masih suka nerima komentar buruk gak sih, Mas? Dari? Kalau dari semua K-popers sebenarnya udah malah seneng ya kayaknya dengan kehadiran Mas. Jadi gue pernah punya 2 fase dalam dakwah tuh. Yang fase pertama yang head gue anak K-popers. Iya, jadi itu fase dakwah di awal banget di mana gue tuh memposisikan diri sebagai orang yang ngejudge. Dan itu gue sadari itu. Jadi bener-bener dulu kasar banget sih kata-kata gue. Gue masih nyimpan itu dan selalu gue bawa ini materi dakwah untuk sebagai contoh baik dan buruk. Gue liatin nih contohnya, gue sampai ada insight-nya yang tau gak sih di Instagram ada share itu loh yang pesawat itu sampai 22.000. Banyak banget. Ya kan ya? Harusnya gue bangga dong. Iya. Oke, tapi tau gak? Ini yang nge-share bukan K-popers. Apa gunanya gue dakwah kalau yang nge-share bukan orang yang gue targetin? Sisanya yang orang yang gue targetin malah ngehujat gue. Ini cuma dimanfaatin siapa? Emak-emak, abang-abang yang pengen nasihatin adik-adiknya. Nih gue tonton nih. Nah gitu kan. Nah gue bilang gini, berarti gue salah nih caranya. Gue dapat hate banyak banget. Oh iya. Di Twitter apalagi nama gue tuh dulu pas dicari Fuad Naim isinya tuh Fuad Naim want bring us to the Stone Age kayak gitu-gitu ya kayak emang lo gue tahu tuh si Fuad tuh kalau ngomong emang jual agama segala macem gitu. Banyak banget kayak gitu. Nah sampai yang paling gue ke-trigger tuh ada yang ngomong gini, Fuad, hijrah tuh harusnya bawa lu ke tempat yang lebih baik. Kalau lu hijrah tapi masih pengen fan war, mending balik jadi fanboy lagi. Itu kalimat kena banget. Gue screenshot itu masih ada sampai sekarang. Gue jadi nasihat buat diri gue. Sekarang gue berubah. Sekarang gue berpikir. Gue pernah sebulan penuh mendalami K-popersnya. Oh ya? Iya. Caranya? Itu hampir tiap malam nangis ya. Kayak mendalami aja mereka tuh orang kayak apa sih? Kepoin masa hidup mereka tuh kayak apa sih? Itu pernah sampai nangis. Gue jadi tahu mereka tuh, aduh, jadi baper deh. Mereka yang diikutin apa? Iya, maksudnya ngelihat secara person mereka tuh orang-orang kayak apa. Adik-adik ini rata-rata tuh. Oh, adik-adik. Iya, adik-adik ini masih kayak
mereka tuh anak-anak yang kebanyakan ya kehilangan sosok aja gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak mereka tidak cukup terhibur dengan dunianya. Banyak tidak semua ya lagi-lagi ya. Tapi banyak orang kayak gitu, dimana kalau gue sama ratain, pasti kan orang-orang kayak gini sakit hati dong. Kayak lu siapa? Dia mah hibur gue, dia nyelamatin gue. Lu siapa tahu nongol ngaram-haramin misalkan kayak gitu kan. Jadi gue dalamin itu, ternyata gue bukan jadi solusi buat hidup mereka. Harusnya kan Islam tuh datang jadi solusi ya. Gue gak ngasih solusi, gue ngasih hukuman buat mereka. Gue jadi bukan pendakwa gue. Jadi judge gue. Jadi harusnya gue ngasih solusi kan ke hidup mereka. Nah di situ gue berubah konten-konten gue. Lebih sedikit yang nge-share, tapi real yang nge-share itu adalah murni K-popers. Kalimatnya gini, gue non muslim tapi lu semua harus nonton konten abang ini. Ini keren sampai kayak gitu. Di sini gue bilang alhamdulillah, berarti konten gue nyampe. Nah berarti sekarang gue di fase kedua nih. Nah yang tadi yang sukai gue adalah anak-anak K-popers. Cuman haters gue dari anak pengajian. Kalau dari pengajian POV-nya gimana emang? POV-nya adalah Fuad tidak tegas dalam menyampaikan pendapat. Kayak tadi lu tanya soal hukum, sebenarnya bisa aja gue nyampein hukumnya. Cuman gue menjaga banyak hati, artinya. Dan pertama gue untungnya gue bukan ustadz yang fikih juga, yang kiai juga. Jadi gue punya hak untuk nggak ngomong. Maksudnya lu ngaji aja kayak kurang-kurang ngaji kayak gitu. Emang banyak kok ustadz lu bisa tanyain gitu kalau fikih ya. Tapi kalau lu butuh temen nongkrong, gue siap. Kayak gitu. Nah jadi dianggap kayak gitu. Dianggap terlalu bermain-main dengan Islam gitu. Maksudnya kayak penyampaiannya terlalu main-main, ada musik-musiknya. Kayak tadi ngapain sih lu dakwah masuk ke acara gathering ulang tahun apalah army segala macam gitu, kayak ya udah tag team aja as a team. Lu dakwah di atas, gue di sini. Lu nggak mau masuk comberan kan? Sini gue yang main di sini. Gue ngomong kayak gitu. Guru gue bilang dakwah yang lu lakuin tuh di pinggir jurang katanya. Artinya selangkah lu kan jatuh kan. Nah orang yang di pinggir jurang pegangannya harus lebih kuat. Maksudnya berarti dia harus lebih sering belajar agama, lebih sering ngaji. Karena dia ada di pinggir jurang supaya nggak misleading juga. Iya, dianya nggak kebawa gitu loh. Tapi orang yang main di tengah, main aman, main safe, nggak usah ngina-ngina orang yang main di pinggir gitu. Betul. Iya sih, aku kan pernah dengar banyak lah ya kalau dakwah misalnya, bahkan kalau mau jadi untuk tahu hidup seseorang, misalnya untuk tahu hidup kupu-kupu malam, kamu harus di kupu-kupu malam. Tapi ada yang ke bawah aja. Iya, ada yang ke bawah malamnya beneran, jangan ya. Itu area yang sangat tidak bisa saya sentuh, itu bahaya banget. Maksudnya kayak semua orang itu kan ada tempatnya ya. Iya benar. Gue ngerasa gini, bukan berarti kan ada polanya gini. Ada orang main di sana ya. Dunianya kayak apa ya? Gue mau coba tahu dong. Nah, gue merasa bukan itu. Jadi gini, lebih ke gue ini siapa, gue jagonya di bidang apa, gue mau main di situ. Jadi karena gue K-popers memang asalnya, gue nggak perlu terjun emang udah terjun gitu loh. Bener. Jadi gue juga nggak menyarankan lo yang anak lulusan pondok pesantren, gue mau dakwah ke K-popers misalkan, gue akan mulai mendengarkan. Nggak usah sosokan gitu juga. Udah juga. Justru tugas gue adalah ngebawa adik-adik ini sampai mau dengerin lu. Jadi lu tetaplah di situ, nggak usah nodai apa yang lu udah punya, nggak usah sosokan edgy gitu, nggak usah. Justru lu harus tetap di situ karena pada intinya Islam itu butuh orang-orang yang memang benar-benar sampai di ulama, memang harus ngaji ke sana kan. Kami ini jadi batu loncatan aja. Jadi gak perlu lu, teman gue, dia gamers, dakwah di game. Dia emang gamers gitu loh. Jadi gak perlu kayak karena gue mau berdakwah di gamers, gue akan mulai main game hari ini. Ya lu ke bawah. Maksa ya. Betul. Lu kayak orang keluar dari kandang abis itu kayak gue gak pernah tahu game tiba-tiba nyobain, udah tuh. Ada porsinya masing-masing lah ya. Betul. Lebih ke sadari dulu siapa. Kayak tadi konsep diri kan. Kayak gue sadar gue siapa, gue bisa manfaatin kemana gitu. Tapi kepo deh, Mas. Maksudnya kalau untuk dakwah itu sendiri, ya udah kan kita memang tahu semua orang perlulah didakwah gitu ya. Tapi kayak sejauh apa sih? Karena kan yang banyak dan rame diomongin kemarin kan, kok dakwah di klub malam kan, ada kan yang gitu ya, yang es teh manis kan. Ya itu maksudnya. Tapi sejauh apa sih kalau kayak sekarang kayaknya di K-pop kan masih safe place lah ya sebenarnya. Tapi sejauh apa? Semua orang itu berhak untuk mendapatkan hidayah, untuk dapat cahaya Tuhan lah ibaratnya gitu. Jadi lu bisa dengan sekreatif apapun sebenarnya untuk mencoba caranya. Tapi memang ada batasan syariat sih, batasan kayak halal haram gitu juga ada. Jadi kalau lu ngerasa mampu ngejaga itu, makanya gue tuh sebenarnya gini, gue tahu yang dimaksud tadi. Cuman gue nggak juga gini, gue nggak ngerasa perlu dan punya kapasitas untuk ngejudge dia, karena gue juga nggak tahu dia semampu apa menahan hawa nafsu dia di klub malam atau apa. Gue nggak, jujur ya, gue tuh nggak yang judging orang kayak, ih dakwah kok di situ, nggak mungkin lah nggak pengaruh, nggak mungkin lah nggak coba 1-2 teguk kayak gitu loh. Itu lu gue itu gue kalau ke situ udah pasti kepengaruh karena gue sadar gue nggak di situ.
Karena gue sadar gue nggak ke situ. Tapi dia kita kan nggak tahu gitu loh. Iya benar. Nggak apa-apa. Tapi kalau berikutnya lagi, gue selalu bilang gini, itu kan ada orang dakwah di situ tuh, dan dia udah ngeklaim dirinya misalkan ustadz, berarti kan dia ngeklaim punya pengetahuan, ngeklaim punya ilmu kan ya. Gue bukan ustadz, siapalah gue bisa untuk ngeklaim keilmuan dia gitu. Lebih ke gini, dia bisa main di situ, gue nggak bisa, ya udah biarin dia main di situ. Gue gitu sih. Kayak ngapain gue ngejudge gitu. No judgment ya. Iya, maksudnya kalaupun ada yang hijrah dari klub malam kan, ya kita ikut bersyukur dong. Iya benar. Ngapain sih gue ngerusuhin dakwah orang gitu loh. Iya. Yang belum ngaji itu banyak. Iya. Ngapain gue menjadarkan ulama lain apa gitu sih, kayak lo ngapain ngeresein pendakwah lain gitu loh. Gitu aja sih. Tapi bagus sih, maksudnya perspektif yang bagus menurutku untuk tidak judge, karena kita tendensinya kan suka ngejudge ya. Yang gitu-gitu gampang gitu keluar dari mulut hal-hal yang menyakiti hati orang. Padahal. Iya benar. Padahal penting loh. Bener, nggak tahu ini ya, nggak kenalin diri. One last question kali. Iya boleh Kak. Ada project dengan K-popers lagi atau mungkin harapannya deh untuk projectnya Mas buat atau mungkin dengan K-popersnya sendiri? Kalau ke adik K-popers sih yang mungkin sekarang gue lagi masih jalan tentu YouTube ya, gue masih upgrade soal itu. Di situ banyak bahas soal K-pop dan juga agama. Tapi lebih banyak sebenarnya yang offline karena gue bisa kontrol bener anak adik-adiknya, bisa gue urusin kan tadi kan butuh temen kan mereka juga. Nah yang terdekat itu mungkin masih bulan Juni apa Juli itu mau buka kelas lagi. Jadi setiap tahun tuh kita punya kelas namanya X-School. X-School itu kelas belajar agama tapi yang boleh ikut hanya K-popers atau K-dreamers. Lucu banget persyaratannya. Iya, jadi kita nyebutnya nama komunitasnya XK Wavers. X-nya orang sering kira mantan ya. Ternyata? Bukan, Extraordinary Korean Wavers. Jadi tagline-nya tuh we are you but extra. Kita juga kayak lu K-popers tapi extra. Extranya tuh kita belajar agama, ngaji supaya kita tuh upgrade level diri gitu. Juga kita punya tagline safe place for K-Wavers. Kita tempat yang aman buat kalian ada di sini. Nah itu kita rutin adain tiap tahun, udah tahun kelima. Jadi lama. Betul, jadi akan ada lagi di Jakarta. Kalau buat teman-teman yang ada di Jabodetabek lah di sekitarnya nanti setiap weekend kita bakal ketemuan bahas agama. Jadi bukan bahas K-pop, maksudnya bukan bahas kayak K-pop tarik agama, bukan gitu. Emang murni belajar agama, tapi di situ isinya anak-anak K-popers. Jadi kita tuh ngobrolnya nyambung gitu loh. Gitu-gitu sih. Namanya School XK Wavers. Alright, kalau begitu terima kasih Mas Buat sudah datang mari. Terima kasih sudah sharing. Semoga proyeknya juga lancar, berkah juga. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.